Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Desinda Bulan. Saya di sini akan menjelaskan tentang sebuah model pada aplikasi Vensim. Di sini saya akan menjelaskan tentang model ini untuk memenuhi tugas UAS pada mata kuliah sistem dinamis. Untuk studi kasusnya sendiri, di sini adalah model sebuah stok biodiesel. Di sini saya sudah mengerjakannya dengan menggunakan aplikasi Vensim dan dibantu dengan beberapa aplikasi untuk data. Pertama-tama saya akan menjelaskan model Vensimnya terlebih dahulu. Di sini ada stok biodiesel sebagai variabel stok. Untuk stok biodiesel sendiri saya buat dengan menggunakan variabel stok atau stock tool. Kemudian saya menghubungkan variabel stok ini dihubungkan dengan menggunakan ini flow tool. Lalu di sini saya buat menjadi inflow-nya. Inflow-nya di sini yaitu rate distribusi ke stok, atau saya tulis saja rate ke stok. Rate ke stok ini menjadi inflow dari stok biodiesel, dan untuk outflow-nya saya buat rate ke konsumen. Kemudian untuk variabel-variabel lain yang mempengaruhi, saya membuatnya dengan menggunakan variabel tool. Di sini untuk variabel tool saya buat yaitu jumlah perusahaan. Jumlah perusahaan ini saya buat dengan variabel tool. Rata-rata produksi biodiesel, permintaan biodiesel, permintaan industri, dan permintaan retail. Nah, di sini kita akan mencari berapa stok biodiesel jika dalam beberapa periode itu memiliki inflow dan outflow sebagai berikut. Jadi inflow-nya ini rate ke stok, kemudian outflow-nya ini rate ke konsumen. Ketika ada barang yang masuk ke stok, barang yang masuk dan barang yang keluar, di sini akan mempengaruhi stok biodiesel. Nah, untuk inflow-nya sendiri atau rate ke stok, inflow-nya ini memiliki variabel. Variabelnya itu yaitu produksi biodiesel. Jadi kayak untuk inflow-nya sendiri ya dipengaruhi oleh produksi biodiesel. Nah, kenapa saya menghubungkan produksi biodiesel ini dari jumlah perusahaan dengan rata-rata produksi? Nah, produksi biodiesel ini dipengaruhi oleh dua variabel lain, yaitu ada jumlah perusahaan dan rata-rata produksi. Nah, untuk menghubungkan antara variabel-variabel ini, saya menggunakan arrow tool atau panah untuk menghubungkan antar variabel. Jadi untuk produksi biodiesel ini akan mempengaruhi rate ke stok. Nah, produksi biodiesel sendiri dipengaruhi oleh jumlah perusahaan dan rata-rata produksi. Selanjutnya untuk outflow ini atau rate ke konsumen dipengaruhi oleh permintaan biodiesel atau variabel permintaan biodiesel. Nah, untuk permintaan biodiesel sendiri dipengaruhi oleh variabel lain, yaitu ada permintaan industri dan permintaan retail. Untuk inflow dan outflow kemudian akan dihitung, kemudian akan mempengaruhi yang namanya stok biodiesel. Nah, untuk tiap-tiap variabel ini akan menghasilkan sebuah output yang berbentuk grafik di sini yang menjelaskan bagaimana perubahan dari stok biodiesel dari waktu ke waktu. Nah, untuk datanya sendiri kita bisa masukkan menggunakan equation tool atau sintaksnya. Nah, di sini yang pertama kita masukkan yaitu jumlah perusahaan. Jumlah perusahaan sudah saya masukkan. Nah, karena datanya itu tetap,
maka dibuat konstan. Tipe datanya konstan, kemudian dia memiliki unitnya berupa perusahaan atau satuannya perusahaan dengan jumlah dianggap bahwa jumlah perusahaan tiap tahunnya ini sama, yaitu 30 per tahun. Nah, kemudian cek sintaks. Apabila sudah oke, maka kita klik oke. Selanjutnya kita masukkan equation pada rata-rata produksi. Untuk rata-rata produksi di sini, karena dia selalu berubah-ubah, jadi tipenya itu auxiliary. Kemudian satuan atau unitnya yaitu liter per tahun. Nah, untuk equation-nya, di sini kita menggunakan random uniform karena sebelumnya data dari rata-rata produksi ini sudah diuji dengan menggunakan aplikasi lain, yang dimana error terkecilnya ini menunjukkan bahwa data tersebut berdistribusi random uniform dengan rata-rata paling kecil. Nah, kemudian dimasuklah nilai min dan nilai maksimum. Setelah kita masukkan, maka kita cek sintaks. Setelah itu, oke. Selanjutnya, kita masukkan equation produksi biodiesel, karena kan kita sudah memasukkan data-data variabel lain. Nah, untuk produksi biodiesel ini dihasilkan karena dihasilkan dengan mengalihkan jumlah perusahaan dikalikan dengan rata-rata produksi, karena produksi biodiesel tadi kan dipengaruhi oleh jumlah perusahaan dan rata-rata produksi. Nah, sehingga untuk mencari nilai produksi biodiesel, kita mengalihkan jumlah perusahaan dengan rata-rata produksi. Nah, untuk tipenya auxiliary dan unit atau satuannya liter per tahun. Setelah itu kita cek sintaks. Jika sudah oke, maka kita klik oke. Selanjutnya kita menghubungkan tadi produksi biodiesel ke rate ke stok. Nah, untuk rate ke stok itu dipengaruhi oleh produksi biodiesel. Nah, sedangkan untuk rate ke stok ini tetap ya. Jadi dia sebanyak 98% dengan pertimbangan bahwa ada kemungkinan nilai yang menghilang ketika dalam distribusi. Sehingga barang yang masuk ini dianggap hanya 98%. Kemudian dikalikan dengan produksi biodiesel karena rate ke stok ini kan dipengaruhi oleh produksi biodiesel. Untuk satuan atau unit kita gunakan liter per tahun. Kemudian kita cek sintaks, apabila sudah betul maka kita klik OK. Selanjutnya kita akan menghitung rate ke konsumen ya. Sebelum itu kita masukkan equation pada stok biodiesel. Nah, di sini dia sudah otomatis ya, untuk tipenya adalah level, kemudian unitnya kita masukkan liter per tahun. Nah, di sini sebelumnya sebenarnya belum ada yang namanya, dia langsung otomatis untuk equation-nya integrasi dari rate ke stok dikurang dengan rate ke konsumen. Kemudian di sini kita masukkan data awalnya. Jadi data awalnya ini diasumsikan bahwa sebanyak 200.000. Nah, untuk equation-nya kita masukkan di sini. Rate ke stok dikurangi dengan rate ke konsumen, kita jumlahkan dengan stok biodiesel. Karena ada data stok biodieselnya tiap periode. Kemudian kita cek sintaks, apabila sudah oke, kita klik OK. Nah, selanjutnya untuk outflow ini tidak bisa langsung kita masukkan. Jadi sebelumnya kita harus memasukkan dari variabel-variabel paling kecil dulu. Nah, yang pertama kan hubungannya kan rate ke konsumen ini dipengaruhi oleh permintaan biodiesel. Maka
permintaan biodiesel ini dipengaruhi oleh permintaan industri dan permintaan retail. Jadi yang pertama-tama kita harus memasukkan equation pada permintaan industri terlebih dahulu agar dia tidak error. Nah, selanjutnya untuk tipenya udah langsung ya, auxiliary. Kemudian untuk unit atau satuannya liter per tahun. Ini ada permintaan industri. Nah, untuk data permintaan industri ini sudah kita uji dengan menggunakan aplikasi lain. Dan di dalam uji tersebut, data permintaan industri ini berdistribusi random uniform dengan error terkecil. Nah, kemudian kita masukkan nilai min dan max. Kemudian kita masukkan nilai seednya 1, maksudnya di sini 1 itu menggambarkan bahwa data tersebut dimulai dari 1. Kita cek sintak, apabila sudah benar maka kita klik OK. Selanjutnya untuk data permintaan retail, kita masukkan ke equation. Untuk data permintaan retail ini setelah kita uji menggunakan aplikasi lain, datanya menunjukkan bahwa data tersebut berdistribusi random normal. Nah, untuk random normal di sini ada tambahan, ada nilai standar rata-rata, nilai rata-rata atau mean, kemudian ada standar deviasi. Kemudian kita masukkan nilai min dan nilai max. Kita masukkan juga nilai rata-ratanya dan nilai standar deviasi, kemudian seed. Untuk unitnya yaitu liter per tahun. Kemudian kita cek sintak, apabila sudah maka kita klik OK. Selanjutnya, setelah kita mengisi equation pada permintaan industri dan permintaan retail, kita masukkan equation pada permintaan biodiesel. Nah, untuk permintaan biodiesel ini dipengaruhi oleh variabel permintaan industri dan variabel permintaan retail, sehingga permintaan biodiesel ini kita buat equation-nya bahwa permintaan biodiesel ini diperoleh dari permintaan industri ditambah dengan permintaan retail. Untuk tipenya auxiliary dan unitnya liter per tahun. Kita cek sintaks, apabila sudah oke maka kita klik OK. Selanjutnya, permintaan biodiesel ini akan mempengaruhi outflow-nya atau rate ke konsumen. Baru setelah itu baru kita bisa memasukkan equation pada permintaan biodiesel. Kita bisa memasukkan equation rate ke konsumen. Nah, untuk rate ke konsumen ini didapat nilainya dengan mengalihkan permintaan biodiesel dengan persen rate distribusi ke konsumennya. Jadi tadi kita buat equation-nya permintaan biodiesel dikali dengan 0,95 karena sudah ditetapkan bahwa rate ke konsumen itu sebanyak 95% dengan tipe auxiliary dan unit liter per tahun. Kita cek sintak, apabila sudah oke kita klik OK. Setelah itu kita akan membuat grafik. Grafik ini menggunakan tools, yaitu workbench tool atau custom graph atau custom table. Kita klik di sini. Kita boleh klik di sembarang tempat. Nah, di sini saya sudah membuat. Untuk object type-nya di sini menggunakan workbench tool. Kemudian untuk workbench tool-nya kita gunakan grafik di sini dengan variabel namanya stok biodiesel, karena di sini kan kita mau menghitung stok biodiesel. Nah, setelah di running didapatlah stok biodieselnya dengan grafik seperti ini. Jadi dia grafiknya melengkung dan selalu naik ya. Sekian dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.